malam-malam belanja ngondal dewekan, sepi. Ini kalau udah kayak gini, ini udah malam itu di jalanan nanti sepertinya sepi banget guys. Kita coba aja lihat nanti ya. Telepon umum di desa Jepang ini masih nyala kayak gini, walaupun mungkin nggak pernah kepake ya. Penasaran ya guys, seperti apa kondisi stasiun kecil di desa Jepang yang pernah tak review pas siang hari. Toiletnya kayak gini. Ini kalau malam hari, tak kirain kalau malam hari itu nggak ada lampunya ya, peteng. Ternyata begitu. Kawahigashi. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sentot Brekel. Ini habis maghrib dan aku itu pengen belanja malam. Di komentar videoku itu banyak yang minta aku itu belanja malam-malam gitu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang pengen lihat kondisi perjalanan aku ketika aku belanja itu pas malam-malam, sepinya kayak apa. Mungkin penasaran gitu ya. Jadi di video kali ini pengen tak turutin permintaan teman-teman semua. Kita bakal belanja malam-malam. Ini kondisinya itu habis maghrib. Ini kalau tanpa penerangan itu kayak gini. Ini habis maghrib. Itu langitnya masih ada merah-merahnya ya. Dan ini hari libur. Anak-anak pada main di kamarku semua. Mbak Sri sama aku sama anak-anak lainnya satu perusahaanku itu pada mancing bareng ya. Dan ini sepedanya ngumpul di sini. Dan sekarang berhubung buat minggu ini aku kehabisan stok makanan di kulkasku, jadi sambil nurutin permintaan teman-teman semua, aku pingin belanja pas malam-malam karena ini musim panas. Jadi kalau dipaksain belanja siang hari itu males banget. Rata-rata orang-orang Indonesia yang ada di sini, di tempat tinggal saya ini, di dekat tempat tinggal saya, kalau musim panas kayak gini itu belanjanya pas malam guys. Soalnya kalau pas musim panas itu pas lagi awan itu bisa sampai 35 derajat punjul lebih ya, bahkan lebih. Oke, kita langsung capcus saja belanja malam-malam di Jepang, di pelosok Jepang. Seperti apa kondisinya? Ini aku berangkat sendirian guys ya. Ini aku berangkat sendirian. Ini maghrib, jadi posisinya masih lumayan agak padang, Siman dan padang. Jadi ora urung pati peteng banget guys. Dan ini Sabtu malam minggu, jadi masih banyak aktivitas orang Jepang kayak lembur Sabtu gitu ya. Jadi maghrib kayak gini itu kadang masih banyak mobil-mobil berseliweran di tengah jalan, jadi bisa jadi temen, bisa nemenin walaupun cuma lewat gitu ya, lewat kayak tadi kan. Paling enggak nang dalan, nang tengah jalan, nang desa Kluduk kayak gini banget sepi nih, itu nggak ngerasa kayak sendirian. Maksudnya begitu lewat jalan sepi kayak gini, di tempat sepi kayak gini itu kita di belakangnya kita itu ada mobil yang lewat, itu nang ati rasanya mandan anteng, mandan tenang gitulah, ada balane, enggak sendirian gitu. Ini lampu abang hijau nih, sepi guys. Naik wis maghrib bermaghrib nang desa Jepang, nang desa Kluduk kayak gini itu sepi nih, ora patut. Mobil sing lewat kursi loro.
nggak ada penjual kaki lima di pinggir jalan, di perapatan kayak tadi gitu ya. Ini benar-benar sepi. Ini belum apa-apa guys. Ini belum apa-apa, ini baru berangkat. Ini baru berangkat. Nanti kita lihat gimana kondisinya ketika kita pulang. Ini sekitar jam, oh ya, kita belum lihat jam berapa gitu ya. Jam 8 malam. Jam 8 malam di Jepang itu baru mulai maghrib karena ini musim panas. Sekali lagi ini musim panas. Jadi siang di sini itu dimulai pukul 4. Jam 4 subuh. Jam 4 itu udah subuh di sini kalau musim panas. Terus maghrib itu jam 8 malam. Jadi siangnya itu lama banget. Terus panas banget. Panas banget, terus panas banget gitu. Tuh mas, itu lampu kerlap-kerlip Jepang. Jadi di sini kalau ada bangunan proyek di sana, dan di sana itu ekskavatornya. Jadi di sini kalau ada bangunan, ada kegiatan proyek itu ya, kegiatan proyek itu separator di jalannya itu kalau malam dikasih lampu kelap-kelip kayak gitu guys. Biar apa? Biar orang-orang yang naik sepeda itu bisa lihat kalau di depan itu ada proyek, dan bisa kelihatan bahwa di situ emang dipasangin separator kayak gitu ya. Ketika belanja malam yang tak lewatin itu tempat-tempat kayak gini nih, pinggir-pinggir alas. Ini di perkampungan, rumah juga ada, rumahnya itu nggak ada lampu penerangan di jalannya. Jadi ini sama sekali nggak ada lampu penerangan di pinggir jalan. Ketika kita berada di Jepang, apalagi di pelosok Jepang, itu sama sekali nggak ada lampu penerangan. Jadi kalau aku nggak bawa lampu penerangan sendiri, ini bener-bener gelap guys. Bener-bener gelap. Paling lampu-lampu separator bangunan proyek kayak gini. Lampunya cuma satu nih. Sepanjang jalan lampunya cuma ini nih, satu. Ini lewatnya teman-teman kayak gini sendirian. Ini papringan guys. Papringan di pinggir jalan. Ini untung masih banyak mobil-mobil yang lewat ya tuh. Jadi mandan ayem lah, mandan ayem. Dan ini rumah-rumah kosong. Ini rumah-rumah kosong. Banyak rumah-rumah kosong di pinggir jalan gede kayak gini. Ini ketemu anak-anak Indonesia. Tuh mas. Tuh mas. Ayo mas, monggo. Dewekan kok. Yuk. Yuk. Tuh kan, banyak anak-anak Indonesia yang ketika musim panas mereka memilih belanja pas malam-malam kayak gini. Ya sendirian, itu juga orang Indonesia itu sendirian. Daripada kalau belanja siang itu kepanasan. Tapi ya resikonya kita ngelewatin jalan yang kayak gini. Kita ngelewati jalan-jalan yang cukup serem, yang pinggir-pinggirnya gue kayak alas, kadang anak rumah, tapi juga rata-rata rumah kosong.
Nih. Enggak ada lampu penerangan sama sekali. Paling ada itu Mandan Padang, nek nang Jepang ke Mandan Padang, nek nang desa Jepang nang dalan itu Mandan Padang itu ketika kita melewati perapatan, jalan ada lampu abang hijau nih, gue nembe Mandan Padang. Tapi kalau enggak ya enggak ada lampunya guys. Ini lampu abang hijau nih, Mandan Padang ya, ana lampu nih, ana lampu penerangan nih. Setelah melewati lampu abang hijau ya, peteng maning guys. Nih kayak gini, kondisi realnya kayak gini, nggak ada kasih lampu penerangan. Padangnya neng lampu mobil. Nah karena mobil lewat ya nembe padang, jadi orang weruh ngarep, lampunya kurut dari lampu sepeda. Jadi lampu sepeda itu juga nggak terang banget ya. Lampu sepeda itu cuma sebagai tanda kalau kita berpapasan dengan sepeda lainnya, itu kita tahu bahwa di depan itu ada sepeda lain yang lagi lewat. Itu dari sorot lampu sepedanya. Jadi kadang-kadang sering terjadi kecelakaan sepeda di sini itu karena yang naik sepeda itu nggak peduli, nggak ada lampunya. Jadi lampunya mati ketika naik sepeda di Jepang malam-malam, lampunya mati, akhirnya terjadi kecelakaan sepeda. Itu karena banyak yang nggak peduli dengan lampu sepedanya, sehingga terjadi kecelakaan pas malam-malam gitu ya, khususnya ya. Ini di depan saya ini salah satu rumah kosong yang pernah tak review. Ini kalau malam kayak gini serem guys. Ini rumah kosong di pinggir jalan, tapi ya cukup serem juga. Nih pohon-pohonnya ditumbuhi dengan pohon-pohon. Ini rumput banget. Kalau siang kelihatan banget, tapi kalau malam kayak gini rumput banget. Banyak serangga. Kalau musim panas malam-malam itu banyak serangga. Kita lanjut aja. Ini telepon umum di Jepang guys. Telepon umum di desa Jepang. Ini masih nyala kayak gini. Walaupun mungkin nggak pernah kepake ya. Aku sering banget review telepon umum karena aku heran. Jepang itu masih bisa merawat telepon umum jadul yang pada dasarnya, yang pada umumnya kalau di Indonesia itu benar-benar udah nggak terawat, dan mungkin sama sekali udah nggak ada ya telepon umum di Indonesia ya. Tapi di sini telepon umum kayak gini masih terawat, bahkan ketika malam itu lampunya masih nyala kayak gini. Aku yakin ini orang-orang Jepang juga udah nggak pernah pakai telepon umum kayak gini ya. Jadi seperti inilah seramnya desa Jepang. Ini sama sekali nggak tak pakain lampu. Ini cuma lampu sepeda aja yang nyorot ya. Jadi senternya tak mati ini. Coba tak matiin. Jadi ini gambaran rumah-rumah Jepang. Ini rumah di depan saya ini ada 2 rumah, tapi lampunya kurang gedok. Paham nggak guys? Paham nggak guys? Paham ya? Betapa seremnya tinggal di pedesaan Jepang kalau malam. Ini lampunya, lampu kotanya ini cuma ini 1.
Ini coba tak, bener-bener aku nggak pakai penerangan, cuma pakai penerangan sepeda aja. Aku pengen ngajak teman-teman buat ngerasain gimana kalau kalian itu tinggal di pedesaan Jepang. Akses kemana-mana kalian itu cuma sepeda. Kalau bis kayak gini, malam-malam bis itu udah nggak jalan ya. Itu juga itu mungkin masih jalan, tapi nggak sampai ke tempat perbelanjaan yang tak tuju gitu ya. Nggak nyampe ke tempat yang mau aku tuju. Jadi mau nggak mau ya aku harus sepeda. Ini rumah-rumah Jepang. Di depan saya ini rumah-rumah Jepang. Tapi lampunya mati kabeh. Jadi aku nggak vlog kayak gini. Orang ada gambar ya guys. Tuh kan. Nah, ini kalau diterangin sama mobil itu kayak gini. Aslinya kayak gitu guys. Kalau diterangin sama mobil itu banyak rumahnya di sini di pinggir jalan. Tapi banget sepi nih. Banget orang anak pencahayaan di desa Jepang. Jadi petang. Ini rumah nih, ini mobil gede, ini rumah. Lampunya kurang gedok. Ini lagi tak bilang kalau di desa Jepang itu padangnya ini pas di perempatan toh, cuma di perempatan aja. Di perempatan saya ketemu perempatan ke, alhamdulillah ketemu perempatan apa naik lagi dawekan belanja sendiri kayak gini di tempat sepi kayak gini, ada mobil lewat itu alhamdulillah, ada mobil lewat anak balane gitu, jadi nggak sendirian, nggak ngerasa kayak sendirian gitu ya. Kita di tempat penyeberangan jalan, di tempat penyeberangan jalan-jalan kayak gini itu biasanya juga padang, banyak lampunya. Ini mau tak tunjukin, ini dia bentuk kuburan Jepang. Ini kita lihat aja. Ini kuburan Jepang kalau malam. Ini yang di depan saya ini kuburan. Jadi kalau belanja aku lewatnya itu kuburan, samping kuburan. Ini sepanjang ini kuburan guys. Ini kita udah sampai di pusat perbelanjaan. Ini kalau di tempat-tempat kayak gini, ini masuknya kota. Ini termasuknya udah rame, banyak orang di sini kalau malam. Tapi banyak orangnya di Jepang, di desa Jepang itu tetap kalah sama ramenya desanya nang Indonesia guys. Di Jepang walaupun dikatakan kota di pelosok itu kalau malam itu tetap sepi, nyenyet. Ini malam minggu loh, padahal ini malam minggu. Dari tempat saya berangkat sampai ke sini tadi itu cukup lama, hampir 45 menit. Jam 9-an mungkin. Udah mulai sepi guys. Nanti pulangnya kira-kira jam 10 itu bisa lebih sepi lagi. Itu harga bensin di Jepang. Ini tulisannya reguler guys, bensin reguler. Mungkin aku juga nggak tahu speknya kayak apa, tapi 168
harganya per liternya 168, itu sekitar 16.800. Cukup murah kalau bandinginnya itu dengan gaji-gaji orang Jepang yang sebulan itu bisa sampai 25 juta gitu ya. 20 sampai 25 juta buat beli bensin per liter itu cuma 16.800. Murah banget guys, murah banget mungkin. Itu orang-orang Indonesia keluarnya malam. Ini Hibara, ini tempat pachinko sama ini tempat hiburan malam di Jepang. Pachinko, tempat judi slot. Di sini judi slot, pachinko itu legal, jadi nggak ilegal ya. Tuh dalamnya kayak gitu, gemerlap banget guys. Dalamnya kayak gitu. Itu buat pachinko, buat judi di sini dilegalkan atau dihalalkan. Dilegalkan, pokoknya ya bebas ngono lah. Yang penting ya negara maju sih guys ya. Kayak gini termasuk penghasilan pajak, tapi dasar wong Jepang gue apa cara SDM wong Jepang gitu termasuknya bagus. Jadi ya walaupun mereka main judi, mereka tetap ya judi gimana ya, intinya ya. Kalau dari temanku kerja, sepengalaman aku, setahu aku ada yang hobinya main pachinko. Suami istri tuh hobinya main pachinko. Jadi ya kerja ya pachinko ya padu. Ngomong sering diceritain nang kancane, gue kancaku ki sering padu gara-gara dolanan pachinko. Lanang wedon senengane pachinko. Ya ada guys. Ini Jepang itu aneh. Penasaran ya guys, seperti apa kondisi stasiun kecil di desa Jepang yang pernah tak review pas siang hari. Itu kalau malam kayak gini. Lumayan agak padang, ora peteng banget. Ini sepeda nganggur. Mungkin ini sepeda nganggur ya. Ini sepedaku. Ini Cidoang bagi, ini telepon umumnya sama aja kayak di tempat tadi. Telepon umumnya masih menyala. Ini Cidoang bagi dan ini toiletnya kayak gini. Ini kalau malam hari, tak kirain kalau malam hari itu nggak ada lampu sih ya, peteng. Ternyata begitu ditateng ini nih padang. Dan ini kondisi stasiunnya, kita naik. Padang guys, lumayan padang tuh. Nih Kawahigashi, kan ada tulisannya Kawahigashi. Dulu kan yang tak review ini kan ya, Kawahigashi. Dan ini tempat duduk penumpangnya padang guys, nggak ada serem-seremnya, lumayan lah, nggak serem banget. Oke, kita lanjut perjalanan kita, masih mungkin 15 menitan ke tujuan utama belanja aku malam ini. Dan ini tujuanku belanja malam ini.
poin pertama itu aku mau ke Maruking. Maruking itu tempat alat-alat pancing dan pakan-pakan pancing terbesar di sini, di kotaku. Jadi alat-alat pancingku sama empan mancingku gue pada enteng guys. Jadi aku setiap pingin beli peralatan pancing itu ke sini. Sayang kalau di sini tuh kita nggak boleh bawa kamera ya, nggak boleh review dalam tokonya. Sebenarnya di situ banyak banget alat-alat pancing yang bagus-bagus banget. Tapi aku pernah masuk ke situ itu bawa GoPro ini, pernah bawa kamera mau tak vlog itu ya, dimarahin sama petugasnya. Cewek kan iya mas? Ngobrol. Jebule ora dewekan kene anak kancane guys. Ini tujuan kedua saya setelah dari Maruking. Tadi habis dari Maruking, sekarang ke trial buat belanja kebutuhan makan sehari-hari selama 1 minggu ke depan. Ini ada orang Indonesia teman. Dewekan kok? Dewekan ya. Kancane apa nanti? Ayo kena jero. Nang jero, dene pite siji dok. Aduh, nggak mobil karo. Mobil lagi pite sapa? Orang ngerti ya? Tak kira pitmu. Aduh. Mau kerja, Pak? Biasa. Dan ini tempat terakhir tujuan belanja kita. Setelah tadi dari trial, sekarang kita berada di Direct. Ini juga udah mau tutup. Ini udah hampir jam 10 malam dan udah sepi, udah nggak ada orang. Ini mungkin tinggal mobil-mobil karyawannya saja. Toko-toko udah pada tutup. Jam 10, perasaan baru 2 jam belanja udah tutup semua. Soalnya berangkatnya tadi kan jam 8 malam guys ya. Dan ini belanjaanku hasilnya. Malam-malam belanja ngondal dewekan, sepi. Ini kalau udah kayak gini, ini udah malam itu di jalanan nanti sepertinya sepi banget guys. Kita coba aja lihat nanti ya. Oke, langsung kita pulang. Udah malam, ini udah jam 10 ya nih. Udah jam 10 lebih 10 menit guys. Udah jam 22 lewat 10 menit. Jadi kita mesti pulang. Aku juga capek. Ya kayak gini guys kehidupan di Jepang. Mau nggak mau harus dilakoni. Mau ngurip itu burek asam bu kepenak, iya mau nggak mau harus dilakoni. Mungkin jalannya lagi konon Jepang, ya orang ngerti. Ya mungkin jalanku emang ditakdirkan lagi di Jepang gitu ya, ngeliat rezeki lagi konon Jepang ya dilakoni pendisit. Anaknya kayak gitu guys. Paling cuma 1 atau 2 mobil aja yang lewat ya. Sepi guys, sepi banget, jarang banget ada mobil lewat. Udah jam 10 lebih. Kanan kiri sawah. Ini sawah, untuk bukan hutan, sawah. Hampir 5 menit nggak ada mobil, rasanya gimana gitu, nggak ada mobil lewat. Dan ini baru ada lewat mobil 1. Rasanya plong. Tapi ini mulai nggak ada mobil lagi, sepi banget.
Ya dinikmati baik guys. Alhamdulillah guys, perjalanan 1 jam ngontel pulang belanja dari kota ke tempat tinggalku, ke apartemen tempat tinggalku saat ini aman. Nggak ada gangguan satu apapun, apalagi begal nggak ada di sini. Ya gitu guys, urip nang Jepang nek kepepet belanja malam-malam kayak gini, bagi wong sing males panas-panas awan-awan, sing ora tau metu awan-awan iki belanja iki pas musim panas itu termasuk kepepet banget ya. Iya, kalau punya banyak temen bisa diajak belanja bareng malam-malam pas musim panas. Tapi kalau mungkin yang di perusahaannya dia itu sendiri gitu ya, dan terpaksa belanja malam-malam jauh, kayak saya tadi contohnya itu aku sih nggak terpaksa, itu aku cuma buat kasih contoh aja ke teman-teman semua yang suka lihat channelku. Kalau belanja malam-malam di Jepang itu di jalannya kayak gitu, nggak ada lampunya, serem gitu ya, kondisinya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya banyak orang-orang Indonesia yang ngerasain hal-hal kayak tadi gitu ya, sebuah keterpaksaan yang mau nggak mau itu harus dilakoni karena wis kadung udah terlanjur nyampe Jepang gitu ya. Mau pulang malu, nggak pulang rindu gitu. Ya intinya kayak guys lah, intinya bahwa di Jepang itu nggak 100% kepenak, ada kepenaknya ada susahnya. Kayak ngepit sejam bengi-bengi gembrobius guys, ngepit bengi-bengi musim panas. Jadi musim panas di Jepang itu malam-malam itu tetap panas gitu ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.